Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah Anda membayangkan seseorang yang begitu kaya, begitu tampan, begitu berkarisma, sampai-sampai malaikat pun merasa malu di hadapannya? Sosok ini adalah Utsman bin Affan, menantu Rasulullah yang kekayaannya bukan hanya diukur dengan dinar dan dirham, tetapi juga dengan gunung kebaikan. Bayangkan, dalam satu momen genting, beliau menyumbangkan hampir 1.000 ekor kuda dan harta senilai puluhan miliar untuk perang. Bukan itu saja, beliau juga menjadi saksi hidup bagaimana kemuliaan menjemput 2 putri Nabi setelah diceraikan oleh putra Abu Lahab. Beliau dijuluki Dzunurain, pemilik 2 cahaya. Kisah beliau adalah jaminan syurga yang berjalan di muka bumi. Namun, tahukah Anda, sebelum memeluk Islam, Utsman sudah memiliki sifat-sifat mulia yang luar biasa, dan bagaimana kekejaman keluarganya sendiri tidak mampu menghancurkan keimanannya? Tonton video ini sampai selesai untuk mendapatkan hikmah mendalam dari perjalanan hidup Utsman bin Affan. Mulai dari saudagar terpandang di masa jahiliyah hingga menjadi khalifah ketiga yang dicintai. Jika Anda merasa kisah ini berharga, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like. Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa subscribe agar kita terus bisa menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita mulai. Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi. Hanya 6 tahun setelah tahun gajah, menjadikannya 6 tahun lebih muda dari Rasulullah. Beliau berasal dari Bani Umayyah, suku Quraisy yang sangat terkemuka. Ayahnya Affan bin Abil As adalah seorang saudagar kaya dan pembesar suku. Sementara ibunya, Arwa binti Quraisy, juga berasal dari keluarga terpandang. Sejak lahir, Utsman adalah anak yang dikelilingi kemuliaan dan kekayaan. Tidak hanya memiliki nasab dan harta, Utsman juga dikaruniai rupa yang sangat rupawan, postur tubuh ideal, wajah tampan, kulit halus, dan janggut lebat. Hal yang paling mencolok dari Utsman adalah kemuliaan moralnya sebelum Islam. Di tengah hiruk-pikuk masa jahiliyah, di mana minuman keras, perzinaan dan penyembahan berhala adalah hal lumrah, Utsman adalah pengecualian. Beliau tidak pernah mabuk, tidak pernah menyembah berhala, dan tidak pernah melakukan dosa besar yang dilarang agama. Ini adalah bukti bahwa fitrah kebaikan pada diri Utsman sudah terpelihara sejak dini, mirip dengan Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun berasal dari keluarga Bani Umayyah yang terpandang, Utsman memilih untuk mandiri dalam berbisnis. Setelah upayanya untuk mendapatkan posisi penting dalam suku Quraisy digagalkan oleh pamannya Al-Hakam dan Abu Sufyan, Utsman memutuskan untuk berfokus pada apa yang paling ia kuasai, perdagangan. Beliau sering melakukan perjalanan dagang yang sangat jauh, mencapai Syam atau Suriah dan Habasyah atau Ethiopia. Jaringan bisnis yang luas ini tidak hanya melipat gandakan kekayaan Utsman, tetapi juga menjadikannya salah satu pedagang terkaya dan paling dihormati di Mekah. Kekayaannya melimpah namun hatinya tetap bersih dari kesombongan dan dosa. Hidayah Islam datang kepada Utsman melalui serangkaian isyarat yang menakjubkan. Kisah bermula ketika Utsman berencana pergi ke Syam bersama Abu Bakar. Di tengah perjalanan, Utsman mendapatkan bisikan yang mengisyaratkan bahwa kebenaran telah datang ke Mekah, membuatnya segera membatalkan perjalanannya, menyuruh pembantunya Uzair untuk melanjutkan dagang dan bergegas pulang. Sesampainya di Mekah, bibinya yang terkenal sebagai peramal, Sofa binti Quraisy, membacakan syair yang menegaskan kedatangan seorang nabi di kalangan Bani Hashim. Isyarat ini memantapkan hati Utsman. Pertemuan klimaks terjadi ketika Abu Bakar membawanya langsung kepada Rasulullah. Saat Utsman berdiri di hadapan Nabi, Rasulullah menyambutnya dengan kelembutan, bersabda, "Ya Utsmanu, ajib ilallahil jannatah, fa inni Rasulullah ilaikum khosatan wa ilan nasi amatan." Wahai Utsman, sambutlah seruan Allah menuju surga. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu secara khusus dan kepada seluruh manusia secara umum. Tanpa ragu, Utsman bin Affan menyatakan syahadat, menjadi salah satu dari asyabiqunal awalun, golongan yang pertama kali masuk Islam. Cahaya iman telah menyelimuti hatinya. Namun,
Keislamannya disambut dengan siksaan dan penentangan keras dari Bani Umayyah, terutama dari pamannya yang dikenal sebagai pelaku keras, terutama dari Bani Umayyah yang dikenal sebagai pamannya. Namun, Allah telah menyiapkan kemuliaan yang tak terbandingkan. Di tengah masa-masa sulit, Abu Lahab, paman Nabi yang sangat membenci Islam, memaksa putranya menceraikan dua putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, sebagai upaya untuk mempermalukan Nabi. Pada saat itulah Utsman bin Affan yang memang sudah lama menaruh hati pada Ruqayyah berkesempatan melamar. Melalui perantara Abu Bakar, Utsman menikahi Ruqayyah. Mereka hidup bahagia hingga akhirnya Ruqayyah wafat. Setelah wafatnya Ruqayyah, Rasulullah menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain, Ummu Kulthum. Karena keistimewaan inilah Utsman bin Affan mendapatkan julukan yang abadi, Dzun Nurain, pemilik dua cahaya. Sebuah kemuliaan yang tidak pernah diraih oleh siapapun dalam sejarah Islam selain Utsman. Kisah kedermawanan Utsman mencapai puncaknya saat perang Tabuk yang disebut juga Jaisul Usrah. Pasukan kesulitan. Saat itu, kaum muslimin menghadapi kesulitan ekonomi yang parah untuk melengkapi pasukan yang berjumlah 30.000 orang. Rasulullah menyerukan sumbangan dan Utsman muncul sebagai bintang dermawan yang tak terindingi. Awalnya, Utsman menyumbangkan 300 ekor kuda lengkap dengan perlengkapan perangnya. Namun, itu belum cukup. Rasulullah terus meminta sumbangan dan Utsman terus menambahkannya. Total sumbangan kuda yang beliau berikan mencapai 900 ekor kuda dan 10 ekor unta. Seolah itu belum cukup, Utsman kembali ke rumah, membawa harta yang sangat besar, yaitu 10.000 dinar emas dan 700 uqiyah emas, yang nilainya saat ini setara dengan puluhan miliar rupiah. Semua itu diserahkan Utsman untuk membiayai jihad. Melihat kedermawanan yang melebihi batas ini, Rasulullah mengangkat kedua tangannya berdoa untuk Utsman dan bersabda, "Madura Utsmanu ma'amala ba'dal yaumi." Tidak akan membahayakan Utsman apa yang ia lakukan setelah hari ini. Ini Kisah kedermawanan Utsman lainnya terjadi ketika kaum muslimin di Madinah sangat kesulitan mendapatkan air bersih karena hanya ada satu sumur yang layak, yaitu sumur Rauma, yang dimiliki oleh seorang Yahudi yang menjual air dengan harga sangat mahal. Utsman mendatangi Yahudi itu untuk membeli sumurnya, tetapi si pemilik menolak. Utsman menggunakan kecerdasannya dan hartanya. Beliau menawarkan untuk membeli setengah dari kepemilikan sumur dengan skema sewa bergilir, yaitu 1 hari milik Utsman, 1 hari milik Yahudi, dengan harga yang disepakati sebesar 12.000 dirham. Di hari giliran Utsman, beliau mengumumkan bahwa kaum muslimin boleh mengambil air secara gratis sebanyak-banyaknya untuk 2 hari. Hari gilirannya dan hari giliran Yahudi. Hasilnya, di hari giliran Yahudi, tidak ada satupun orang yang membeli air karena mereka sudah menyimpan stok dari hari Utsman. Karena bisnisnya bangkrut, si Yahudi akhirnya terpaksa menjual sisa kepemilikan sumur itu kepada Utsman. Utsman kemudian mewakafkan seluruh sumur Rauma untuk kaum muslimin. Hingga hari ini, sumur itu tetap menjadi wakaf yang manfaatnya terus mengalir. Bukti bahwa harta di tangan orang soleh adalah jalan menuju keabadian. Mengapa Utsman begitu dicintai Allah dan Rasul-Nya? Jawabannya ada pada sifat yang sangat menonjol darinya, rasa malu, al-haya. Ada sebuah riwayat di mana Nabi SAW sedang berbaring santai di rumahnya. Ketika Abu Bakar datang, posisi Nabi tetap sama. Ketika Umar datang, posisi Nabi tetap sama. Namun ketika Utsman bin Affan datang, Nabi segera duduk dan membetulkan pakaiannya. Ketika Aisyah RA bertanya mengapa Nabi SAW mengubah posisi hanya ketika Utsman datang, Nabi menjawab, "Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikatu?" Tidakkah aku merasa malu kepada seseorang yang para malaikat pun merasa malu kepadanya? Utsman bin Affan adalah sosok yang memiliki rasa malu yang begitu besar kepada Allah sehingga malaikat pun menghormatinya. Rasa malu inilah yang menjauhkannya dari maksiat di masa jahiliyah, yang mendorongnya berderma tanpa batas, dan yang membuatnya selalu merasa kurang di hadapan Tuhannya, meskipun ia adalah orang yang paling kaya dan paling mulia. Sahabat beriman, kisah Utsman bin Affan mengajarkan kita bahwa kekayaan bukanlah penghalang menuju surga, melainkan alat tercepat menuju ridho Allah jika digunakan dengan benar.
Beliau membuktikan bahwa yang terpenting bukanlah seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan seberapa besar manfaat harta itu bagi agama. Semoga kisah Dzunurain ini menginspirasi kita semua untuk meneladani kedermawanan dan rasa malunya yang agung. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang yang Anda cintai agar pahala kebaikan ini terus mengalir. Kita akan kembali dengan kisah-kisah sahabat Nabi yang tak kalah inspiratif. Sampai jumpa di video berikutnya.